Kita akan membahas soal-soal kompetisi sains madrasah tahun 2019 tingkat kabupaten kota untuk madrasah sanawiyah. Soal nomor 1, manajemen keuangan yang diterapkan Pak Ahmad setiap bulan adalah sebagai berikut. Ia menyisihkan 2,5% dari gajinya untuk membayar zakat. Selebihnya ia selalu bersedekah dari gajinya setelah dikurangi zakat. Bulan ini ia bersedekah dengan membayar SPP seorang anak yatim Rp293.475. Jika gaji Pak Ahmad bulan ini adalah Rp4.300.000, berapa persen uang yang dia sedekahkan dari gajinya? Dari soal yang diberikan ini, terdapat ketidaksinkronan antara kalimat pertama, yaitu kalimat manajemen keuangan yang diterapkan Pak Ahmad, sampai ke setelah dikurangi zakat. Itu sebenarnya tidak sinkron ya dengan kalimat setelahnya, yaitu bulan ini ia bersedekah dengan membayar SPP seorang anak yatim dan seterusnya. Jadi seperti ada terputus antara dua kalimat di atas dengan kalimat yang di bawahnya ya. Kalau kita memahami apa adanya, maka soal ini cukup kita jawab dengan membagikan sedekah yang diberikan Pak Ahmad, kita bagikan dengan gaji dia per bulan, yaitu Rp293.475, kita bagikan dengan Rp4.300.000. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan 100%, maka itulah persentase uang yang disedekahkan dari gajinya. Perhatikan ini kata gajinya ya. Jadi tidak ada jawaban di sini kalau itu yang dimaksudkan oleh soal ini. Tapi dari soal ini kalau kita coba dalami, sepertinya yang membuat soal ingin kita mencari persentase sedekah dibandingkan dengan sisa gaji Pak Ahmad setelah dipotong zakat. Jadi bukan dibandingkan dengan gajinya ya, bukan dibandingkan dengan gajinya, tapi dengan sisa gaji Pak Ahmad setelah dipotong zakat. Jadi kalau saya mau meluruskan pertanyaannya, berapa persen uang yang ia sedekahkan dari sisa gaji setelah dipotong zakat? Maka kita akan mencari zakatnya dulu ya. Zakat itu apa? Zakat adalah gaji dikali 2,5%. Oke, itu sama dengan berarti gaji Pak Ahmad Rp4.300.000 dikali dengan 2,5%. Sama dengan hasilnya adalah 107.500. Oke. Jadi setelah dipotong zakat gaji Pak Ahmad berapa? Sisa gajinya berapa? Jadi sisa gaji Pak Ahmad setelah dipotong zakat berarti gaji Pak Ahmad dikurangi zakatnya. Zakatnya berapa tadi? 107.500 ya. Jadi 4.300.000 dikurangi 107.500, maka sisa gaji Pak Ahmad setelah dipotong zakat adalah 4.192.500. Jadi persentase sedekah Pak Ahmad adalah sedekah dibagi sisa gaji dikali 100%. Jadi 293 ini ya, SPP anak yatim ya, 293.475
dibagi 4.192.500, kemudian dikalikan 100%, hasilnya adalah 7%. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya adalah B. Soal berikutnya. Terdapat 3 anggota yang berbeda dari himpunan bilangan asli, yaitu A, B, C, dan N sama dengan 1 per A pangkat B, buka kurung, tutup kurung, pangkat C ya. Nilai maksimum dari N adalah, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kita harus memahami dulu nilai 1 per X ya. Oke. Nilai 1 per X ini dia bernilai maksimum jika X-nya semakin kecil ya. Perhatikan kalau saya kasih nilai seperti ini ya, misalnya 50 per 1. Oke. Kalau 50 per 1 berapa? 50 ya. Oke ya. Kemudian kalau 50 per 2 berapa? 25 ya. Oke. Kemudian kalau 50 per 5 berapa? 10 ya. Kemudian kalau 50 per 10 berapa? 5 ya. Oke ya. Nah, dari sini nilai 1 per X, apabila nilai X-nya makin besar, perhatikan, nilai X-nya makin besar, ya, maka nilai daripada 1 per X itu makin kecil, ya kan? Dengan demikian, nilai 1 per X akan bernilai maksimum jika nilai X-nya makin kecil. Sedangkan bilangan asli itu apa? Bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya ya, bilangan asli. Kemudian maka A, B, C yang diambil yang terkecil ya kan? Yaitu nilai terkecil apa di sini? Di bilangan asli nilai terkecil ya 1, 2, 3 ya kan? Maka kita ambil nilai 1, 2, 3. Di mana angka utamanya yaitu A itu kita ambil yang paling kecil yaitu 1 ya. Sedangkan B dan C boleh kita pilih 2, boleh kita pilih 3 ya. Yang penting nilai utamanya yaitu A yang terkecil ya. Di sini kita akan ambil B-nya adalah 2, sedangkan C-nya kita ambil 3 ya, supaya lurus aja ya. Oke ya. Jadi jawabannya adalah 1 ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Diketahui rata-rata siswa MTS dalam membaca Al-Quran adalah 35 lembar per pekan. Sedangkan rata-rata siswa MA dalam membaca Al-Quran adalah 50 lembar per pekan. Jika siswa MTS dan MA digabung, maka rata-ratanya dalam membaca Al-Quran adalah 40 lembar per pekan. Perbandingan banyaknya siswa MTS dan MA adalah, ini merupakan soal rata-rata ya. Sebagaimana kita ketahui, rumus rata-rata adalah kita misalkan X adalah rata-rata, maka X sama dengan jumlah seluruh data atau nilai ya, jumlah seluruh data atau nilai. Dalam hal ini kita beri notasi N saja ya, dibagi dengan banyaknya data atau frekuensi. Jadi frekuensi adalah banyaknya data sedangkan sigma N adalah jumlah seluruh data ya. Dalam hal ini adalah jumlah seluruh lembar Al-Quran yang dibaca oleh seluruh siswa ya. Sedangkan F di sini adalah jumlah siswanya ya. Kalau di sini berarti ini jumlah siswanya ya, jumlah siswanya. Kalau ini jumlah lembar ya, seluruh lembar Al-Quran yang dibaca oleh seluruh siswa ya.
Oke, kita misalkan ya, Fs adalah jumlah siswa MTS, sedangkan Fa adalah jumlah siswa MA, dan sigma NS adalah jumlah seluruh lembar Al-Quran yang dibaca oleh seluruh siswa MTS, sedangkan sigma NA adalah jumlah seluruh lembar Al-Quran yang dibaca oleh seluruh siswa MA per pekan ya. Maka rata-rata lembar Al-Quran yang dibaca siswa MTS per pekan kita misalkan dengan XS itu sama dengan 35 ya, udah diberitahu di soal. Kemudian rata-rata lembar Al-Quran yang dibaca siswa MA per pekan itu kita simpulkan dengan XA sama dengan 50, sudah juga diinformasikan di soal ya. Oke, maka kita masukkan dia ke dalam rumus ya, rumus rata-rata. Jadi XS sama dengan sigma NS dibagi Fs ya. Oke, di mana sigma NS ini adalah jumlah seluruh lembar Al-Quran yang dibaca oleh seluruh siswa MTS ya, dibagi dengan seluruh siswa MTS ya. Bisa kita sederhanakan jadi begini ya. Jadi sigma NS sama dengan 35 Fs ya. Demikian juga dengan rata-rata lembar Al-Quran yang dibaca oleh siswa MA per pekan ya, itu adalah 50. Kita simpulkan dengan XA, maka XA adalah sigma NA per FA, di mana sigma NA ini adalah jumlah seluruh lembar Al-Quran yang dibaca oleh seluruh siswa MA per pekan ya, dibagi dengan FA. FA ini adalah jumlah siswa MA ya. Bisa kita sederhanakan juga menjadi sigma NA sama dengan 50 FA ya. Oke ya. Maka jadi seperti diberitahukan di soal juga bahwa rata-rata jumlah lembar Al-Quran yang dibaca siswa MTS apabila digabung dengan jumlah seluruh lembar Al-Quran yang dibaca oleh siswa MA per pekannya itu adalah 40. Maka dalam hal ini adalah X sama dengan sigma NS ditambah sigma NA per Fs ditambah Fa ya. Jadi X atau rata-rata gabungannya adalah jumlah seluruh lembar Al-Quran yang dibaca siswa MTS per pekan ditambah dengan jumlah seluruh lembar Al-Quran yang dibaca siswa MA per pekan dibagi dengan jumlah siswa MTS ditambah dengan siswa MA. Oke, maka dapatlah dia 40 sama dengan sigma NS-nya apa tadi? Sigma NS-nya adalah 35 Fs ya kan? Jadi sigma NS adalah 35 Fs. Kemudian sigma NA tadi kita dapat adalah 50 FA, 50 FA ya kan? Maka persamaan ini kita sederhanakan ya, menjadi seperti ini ya, seperti ini. Jadi 40 buka kurung FA ditambah Fs tutup kurung sama dengan 35 Fs ditambah 50 FA. Maka kita kalikan ke dalam 40 FA ditambah 40 Fs sama dengan 35 Fs ditambah 50 FA. Kita sederhanakan, akhirnya kita mendapatkan 5 Fs sama dengan 10 FA ya. Maka Fs
per FA adalah 10/5 atau sama dengan juga 2/1. Jadi FS banding FA itu adalah 2/1 ya. Jadi jawabannya adalah 2/1. Kita lihat jawabannya ada. Jawabannya B ya, 2/1. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, diberikan sebuah pola seperti ini ya, Olimpiade Matematika ya. Jadi yang diperhatikan adalah huruf-hurufnya ya. Huruf ke 2019 dari pola tersebut adalah, ini mudah ya, ini tinggal kita jumlahkan dulu huruf-hurufnya. Setelah kita jumlahkan, ternyata ada 19 huruf ya. Maka dalam satu putaran dia ada 19 huruf. Maka tinggal kita bagikan aja kan. 2019 kita bagikan 19 ya. Dapatlah nilainya 106 ya. Yang kita perlukan apa? Sisanya aja ya. Di sini kita perlu sisa, berarti dia ada 106 putaran ya, kemudian bersisa 15. Maka sisa 15 inilah yang kita hitung sebagai putaran terakhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti huruf ke-15-nya adalah A. Berarti jawabannya adalah B. Oke ya. Kita lanjut ya. Soal kelima. Hasil pengumpulan zakat dari suatu lembaga amil zakat LAS selama bulan Februari 2019 turun 25% dibandingkan bulan sebelumnya. Dan hasil pengumpulan zakat bulan Maret 2019 turun 20% dari bulan sebelumnya. Hasil pengumpulan zakat bulan Maret 2019 turun 10% dari bulan sebelumnya. Oke, di sini terdapat kesalahan ya. Karena bulan Maretnya diulang 2, ini adalah kemungkinan adalah bulan April yang dimaksud ya. Oke, kita koreksi saja. Jadi saya ulang ya, hasil pengumpulan zakat bulan April 2019 turun 10% dari bulan sebelumnya, sehingga menjadi 108 juta. Berapa rupiahkah hasil pengumpulan zakat pada bulan Januari 2019? Untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan dulu nilai-nilai mulai dari bulan Februari, yaitu 25% ya turunnya, kemudian bulan Maret 20% turunnya ya, kemudian di bulan April turun lagi 10%. Artinya dia turun dari bulan sebelumnya ya. Saat dia turun 10% dari bulan Maret ya, yang di bulan April ini, jumlah zakatnya menjadi 108 juta ya. Otomatis berarti pengumpulan zakat di bulan-bulan sebelumnya harusnya lebih tinggi ya. Bulan April berarti bulan Maret lebih tinggi daripada bulan April, kemudian bulan Februari lebih tinggi daripada bulan Maret, demikian juga bulan Januari harusnya lebih tinggi daripada bulan Februari. Kalau kita lihat berarti ini kita akan hitung mundur ya, karena yang diketahui justru bulan terakhir yaitu bulan April ya, sedangkan yang diminta dicari adalah bulan Januari. Jadi kita hitung mundur. Baiklah, kita coba menyelesaikannya. Kita misalkan dulu X itu adalah Januari, kemudian Y itu ada Februari, dan Z adalah Maret ya. Oke, dari informasi di atas dapat kita buat persamaan ya. Untuk Februari persamaannya Y sama dengan X dikurang 25% X ya, dikurang 25% dari X. Artinya apa? Bulan Februari ya, pengumpulan zakat bulan Februari sama dengan
pengumpulan zakat bulan Januari dikurang 20% dari pengumpulan zakat bulan Januari ya. Oke, demikian juga bulan Maret ya. Z sama dengan Y dikurang 20% dari Y. Artinya pengumpulan zakat bulan Maret sama dengan hasil pengumpulan zakat bulan Februari dikurangi 20% dari hasil pengumpulan zakat bulan Februari ya. Oke. Nah, kalau bulan April sudah diketahui ya, pengumpulan zakatnya hasilnya adalah 108 juta. Sama dengan Z dikurang 10% Z ya, atau pengumpulan zakat bulan Maret dikurangi 10% dari pengumpulan zakat bulan Maret ya. Oke. Jadi kita telah memiliki 3 buah persamaan. Berarti kita akan mencari dari bulan Maret dulu ya. Karena apa? Karena bulan Aprilnya sudah diketahui jumlah zakat yang terkumpulnya yaitu 108 juta ya. Oke. Oke, kita gunakan rumus ini ya. Rumus Z kurang 10% Z ya. Jadi Z kurang 10% Z sama dengan 108 juta ya. Oke. Kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan. Saya kira bisa semua ya menyederhanakan yang ini. Oke. Z-nya bisa kita keluarkan ya. Karena di sini ada Z, kemudian di dalam kurung juga ada Z, maka Z-nya bisa kita keluarkan. Jadinya apa? Z buka kurung 1 dikurang 1/10 tutup kurung ya, sama dengan 108 juta ya. Bisa ya? Bisa nih ya. Kemudian kita sederhanakan, Z sama dengan, dapatlah dia 120 juta. Jadi hasil pengumpulan zakat pada bulan Maret itu adalah Z sama dengan 120 juta. Oke. Kemudian kita cari yang bulan Februari. Ya, kita cari yang bulan Februari. Rumusnya tadi udah ada nih ya. Bulan Februari rumusnya apa? Rumusnya adalah ini ya. Rumusnya adalah Y dikurang 20% Y ya. Berarti Y dikurang 20% Y sama dengan hasil pengumpulan zakat pada bulan Maret ya, 120 juta. Oke, kita sederhanakan seperti tadi. Kemudian Y-nya kita keluarkan ya dari dalam kurung. Kemudian kita sederhanakan lagi. Dapatlah dia Y-nya adalah 150 juta ya. Jadi hasil pengumpulan zakat pada bulan Februari adalah 150 juta. Oke ya. Kita lanjutkan lagi ke bulan Januari ya, X ya. Oke, rumusnya adalah X dikurang 25% X ya. Jadi bulan Januari X dikurang 25% X sama dengan 150 juta. 150 juta adalah hasil pengumpulan zakat pada bulan Februari ya. Kemudian kita sederhanakan sehingga X-nya bisa kita keluarkan. X buka kurung 1 kurang 1/4 tutup kurung sama dengan 150 juta ya. Oke, kita sederhanakan lagi. Hasilnya adalah X sama dengan 200 juta. Januari sama dengan X sama dengan 200 juta. Jadi hasil pengumpulan zakat pada bulan Januari adalah 200 juta. Kita lihat jawabannya ada apa tidak. Jawabannya adalah C ya, 200 juta ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya.
Soal nomor 6 ya. Pada segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di C ya. Titik Q pada AC, titik Q pada AC ya. Kemudian titik P pada AB. Lihat gambarnya, perhatikan gambar. Dan PQ sejajar dengan BC ya. PQ sejajar dengan BC. Panjang AQ adalah 3, panjang AP adalah 5, panjang BC adalah 8. Maka luas segitiga ABC adalah, oke, ini kita lihat ini dua buah segitiga sebangun ya. Jadi lebih gampang, bisa kita gunakan ilmu perbandingan ya. Jadi kita cari dulu PQ-nya, cari pakai Pitagoras saja. Apa rumus Pitagoras? Miring kuadrat sama dengan tinggi kuadrat ditambah alas kuadrat ya. Di sini miringnya adalah AP, tingginya adalah PQ, alasnya adalah QA ya. Jadi PQ sama dengan akar daripada AP kuadrat dikurang AQ kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Kemudian hasilnya adalah 4 ya. Hasilnya adalah 4. Jadi kita dapat PQ 4 ya. Oke, kemudian kita gunakan rumus pembandingan aja ya untuk mencari Untuk mencari alas C ya. Kita kan perlu kan rumus segitiga kan setengah alas kali tinggi ya. Rumus luas segitiga ya. Kita mencari luas segitiga ABC ya. Berarti kita perlu ini ya, perlu Perlu AC ya. Kalau T-nya udah ada kan, T-nya udah sama dengan 8 ya kan. Ini kan ini T-nya kan tingginya. Maka kita perlu cari alasnya kan. Alasnya berapa? Jadi kita pakai ilmu perbandingan ya. Jadi AC banding AQ ya. Itu sama dengan BC banding PQ. Atau bisa juga kita bandingkan sama AB banding AP. Boleh juga ya. Di sini saya memakai BC banding PQ ya. Oke ya. Kita buat rumus perbandingan tadi ya. Jadi kan ini AC banding AQ itu sama dengan AC per AQ kan. Itu BC banding PQ itu adalah BC per PQ ya. Setelah kita sederhanakan, dapatlah kita AC-nya adalah 6 ya. Jadi ini 6. Jadi alasnya adalah 6 ya. Jadi luas segitiga BC adalah setengah alas kali tinggi. Setengah kali 6 kali 8. Tingginya 8 ya. Maka hasilnya adalah 24. Ada jawabannya? Ternyata tidak ada jawabannya ya. Oke. Kita buat jawaban sendiri. Yaitu E ya. Apa E? 24 ya. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Diberikan himpunan A terdiri dari 3 anggota. Setiap anggotanya menyatakan banyaknya ayat dari suatu surat dalam Al-Quran. Hasil penjumlahan dari setiap dua anggota himpunan A adalah 486, 406, dan 320. Pernyataan berikut yang benar adalah, ini gampang ya. Dikatakan di sini hasil penjumlahan dari dua anggota ya. Kita misalkan anggotanya X, Y, dan Z ya. Berarti kita X tambah Y. Boleh terserah kita mau pilih mana ya. X tambah Y kita pilih 320, oke ya. Kemudian Y tambah Z kita pilih 406 boleh. Kemudian Z tambah X kita beri 486 ya. Oke. Boleh terserah kita ya. Urutannya terserah. Tapi kita harus konsisten setelahnya ya. Oke. Ini saya pilih seperti ini aja. X tambah Y adalah 320. Kemudian Y tambah Z adalah 406. Kemudian Z tambah X adalah 486. Ya, saya pilih seperti itu. Tinggal kita jumlahkan aja ke bawah semua ya. Maka kalau kita jumlahkan berarti X tambah X 2X ya kan. Y tambah Y 2Y ya kan. Z ini tambah Z ini berarti 2Z. Sama dengan total ini ya kan. Oke. Berarti kalau X
tambah Y tambah Z aja berapa? Ya tinggal dibagi 2, 606 ya kan. Oke, udah dapat ya. Berarti kalau X tambah Y tambah Z 606, Z-nya berapa? Ya udah, berarti X tambah Y-nya tinggal kita lihat. X tambah Y tadi sepakat kita berapa? 320. 320 tambah Z sama dengan 606 ya kan. Maka dapatlah Z-nya ya kan. Demikian juga selanjutnya ya. Maka Z-nya adalah Al-Baqarah ya, kemudian X-nya adalah Ali Imran. Dengan cara yang sama kita dapatkan Y-nya adalah Al-Maidah. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah ya. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah. Berarti jawabannya B ya. Oke, bisa ya? Bisa, saya kira bisa ya. Ini jumlah ayat ya, jumlah ayatnya ya. Oke.